Allah Al-Azam. Jadi ada nama Allah yang paling mulia, yang kalau kita sebut namanya, itu doa kita pasti terkabul. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah aku kerajaan yang tiada satu orang pun mampu menandinginya setelahku. Nah, itu doanya Nabi Sulaiman. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada satu orang pun setelah aku mampu menandinginya. Sehingga Allah berikan kerajaan Nabi Sulaiman, ya, di antara kemampuannya dikasih awan atau angin, sehingga ia bisa berjalan di langit begitu ya, dengan cepat. Sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kemudian juga para arsiteknya, insinyurnya itu dari setan dan jin. Wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas. Tentaranya itu semua jin, manusia dan hewan-hewan. Ya. Wa hasyara li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Jadi dikumpulkan tentara dari manusia, kemudian dari jin dan dari burung, ya, dan hewan-hewan. Kemudian Nabi Sulaiman juga mampu berbicara dengan hewan. Nah, itu diberikan kemampuan seperti itu. Karena memang Nabi Sulaiman di antara tujuan atau target dakwahnya adalah Ratu Balqis, ya, yang mempunyai kerajaan yang sangat besar, ya. Bahkan dikatakan hampir memiliki segalanya. Jadi ketika burung hudhud, jadi ada di surat An-Naml itu juz 19, ya. Ketika burung hudhud datang ke Nabi Sulaiman, karena dia telat nih, jadi Nabi Sulaiman ngecek tentaranya yang banyak sekali itu. Pas dicek nggak ada burung hudhud. Kemana nih burung hudhud? Law 'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia nggak datang nih, saya akan azab dia, saya akan kasih iqab yang keras terhadapnya. Jadi dicek nggak ada nih burung hudhud. Kemudian burung hudhud datang dan mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Ya. Dia kata burung hudhud, saya ini nemuin kota. Ada satu negara yang besar dan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Nah, dikatakan dalam Al-Qur'an wa utiyat min kulli syai'. Dan si ratu ini diberikan segala sesuatu. Jadi memang disebutkannya diberikan segala sesuatu, tapi maknanya memang tidak segala sesuatu secara letterleks, ya, atau secara tekstual, tapi artinya diberikan kekuasaan yang sangat besar, harta yang sangat banyak. Utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Dan si ratu ini punya kerajaan yang sangat azim, sangat besar, sangat agung. Kemudian baru Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud ke sana untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Kata Nabi Sulaiman, kata Ratu Balqis, qalat inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Nabi Sulaiman memulai surat tersebut dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah ini bukan ada mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dari zaman Nabi Sulaiman udah ada kalimat bismillah. Nah, sehingga di dalam surat An-Naml ada 2 kali bismillah, ya, ada 2 kali bismillah, yang satu di awal, yang satu di pertengahan surat, ya. Sementara di surat At-Taubah nggak ada bismillahnya. Sehingga kalau ditanyakan di dalam Al-Quran ada berapa bismillahnya? Ada 114. Karena meskipun At-Taubah nggak ada bismillahnya, di An-Naml ada 2 kali bismillah. Ada 2 kali bismillah. Nah, ini bisa jadi pertanyaan buat anak-anak, anak cucu semua nih. Ayo, siapa yang tahu mana surat Al-Quran yang tidak ada bismillahnya? Nah, kasih THR, ya. Yang ada 2 kali bismillahnya. Jadi surat An-Naml ini punya 2 kali bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi memang kalau di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bismillahirrahmanirrahim ini memang termasuk dalam kalimat ataupun ayat dalam setiap surat, begitu ya.
Nah, itu kisah Nabi Sulaiman singkat lah dengan Ratu Balqis panjang. Jadi kalau pengen baca kisahnya Nabi Sulaiman, itu baca surat An-Naml halaman kedua, 3, 4, ya 2, 3, 4, halaman 2, 3, 4. Jadi dari awal dikisahkan Nabi Daud dan Sulaiman itu mewarisi kerajaan, kemudian tentaranya lengkap, kemudian ada burung hutut, kisah burung hutut ketemu Ratu Balqis, kemudian nanti di bawahnya Nabi Sulaiman ngirim surat gitu. Ratu Balqis nanti diskusi sama tentaranya, sama petingginya, kemudian nanti ditolak hadiahnya oleh Nabi Sulaiman. Kemudian nanti kisahnya Nabi Sulaiman memerintahkan petinggi pejabatnya untuk memindahkanlah kerajaan Ratu Balqis. Nah, itu lengkap, runut, kayak narasi, enak bacanya. Ya, apalagi kalau udah hafal tuh nggak bakal lupa tuh, karena mudah kita mengingatnya. Bentuknya cerita soalnya. Apalagi dikatakan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu menanyakan kepada para malaknya, petinggi negaranya, siapa di antara kalian? Qala ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan kerajaan yang besar itu, ya, arsy-nya, singgasananya itu di hadapanku ya, saat ini. Menariknya di dalam Al-Quran disebutkan ada 2 orang yang bisa. Yang pertama itu jin ifrit. Ya, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jadi jin ifrit itu yang kalau kita bilang jin ifrit, nah itu ada di dalam Al-Quran. Nah, nama kita aja nggak disebutin di Quran. Jin ifrit ada di Quran ya. Mantepan dia ya. Qala ifritu minal jin. Ya, jin ifrit bilang, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan kepadamu ya kerajaannya Ratu Balqis itu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Jadi sebelum dia berdiri, itu udah ada di depan. Oh, canggih banget ya. Dikatakan jin ifritnya memang jin yang hebat lah, yang sakti lah jinnya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih jago. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dikatakan dalam Al-Qur'an ada satu orang yang disebutkan di dalam teksnya, 'indahu 'ilmun minal kitab. Dia punya ilmu dari kitab. Punya ilmu dari kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan mendatangkan kerajaan Balqis, nih singgasananya Balqis di depanmu sebelum engkau berkedip. Nah, jadi bayangkan, kalau jin ifrit tadi sebelum berdiri udah ada di depan. Tapi kalau orang ini lebih canggih lagi. Sebelum kedip udah ada di depan. Nah, luar biasa. Makanya disebut sebagai kerajaan yang tidak akan ada yang mampu menandinginya sampai hari kiamat. Karena itu kemampuannya. Wah, udah ada langsung kerajaan besar. Teleportasi entah bagaimana caranya. Ya. Nah, sebagian ulama, Imam At-Tabari menyampaikan bahwasanya di antara pendapatnya yang mengatakan bagaimana cara memindahkannya adalah dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah namanya Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Nah, orang ini merupakan wazirnya Nabi Sulaiman, perdana menterinya, prime minister. Tangan kanannya Nabi Sulaiman, yang dia memang orang cerdas, orang hebat dan orang alim. Nah, dikatakan si Asif bin Barkhia ini dia punya Ismullah Al-Azam. Jadi ada nama Allah yang paling mulia, yang kalau kita sebut namanya, itu doa kita pasti terkabul. Nah, jadi orang ini tahu Ismullah Al-Azam dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah pindahkan segera singgasana Ratu Balqis saat ini. Maka langsung dipindahin. Sebelum kedip pun udah ada. Nah, itu nanti detailnya bisa dibaca di dalam surat An-Naml dan di tafsir para ulama. Baik. Kemudian itu ya, jadi ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, ada juga Nabi Isa yang diberikan mampu untuk menyembuhkan orang dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang tidak akan bisa dilampaui sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Makanya Muhammad Abduh di dalam tafsir mengatakan bahwa mukjizat ini adalah sebuah perkara yang memang khariq lil adah, yang di luar dari kebiasaan, tapi bisa dicapai. Suatu saat nanti bisa dicapai, bisa dilampaui. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan, orang dulu pasti mereka ya gimana caranya gitu ya. Tapi kalau sekarang udah banyak yang belah lautan, bikin jembatan, ya kan? Atau lewat naik pesawat, ya kan?
secara logis mudah lah ya, itu memang dia sudah melewati lautan tanpa dia harus berenang begitu, secara mudah begitu. Makanya Muhammad Abdul dalam tafsir mengatakan bahwa mukjizat ini adalah sebuah perkara yang bisa dicapai suatu saat nantinya, kecuali Al-Quranul Karim, kecuali Al-Quran. Al-Quran sampai hari kiamat nggak bakal bisa dicapai. Makanya dalam masalah i'jazul Quran, Allah menyebutkan banyak sekali ayat-ayat tahaddi, ayat-ayat tantangan. Jadi Allah menantang siapa di sini yang mampu mendatangkan Al-Quran, maka ya hebatlah. Kata Allah di dalam surat Al-Isra 19, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira." Kata Allah, sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran, jadi mereka jin yang hebat-hebat itu, yang sakti-sakti itu, kumpul dengan manusia yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, untuk membuat semisal dengan Al-Quran, maka sungguh mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua Allah sampaikan juga dalam surat Hud, am yaquluna naftarah, qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi. Qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi datangkan 10 surat deh. Kalau nggak bisa satu Quran, coba datangkan 10 surat. Ya. Ternyata nggak bisa juga. Maka datangkan, kalau nggak bisa, maka datangkan fa'tu bi suratin min mithlih. Ada juga di surat Al-Baqarah ayatnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ya. Atau am yaquluna di juz 11, am yaquluna naftara qul fa'tu bi suratin mithlih. Datangkan satu surat. Jadi Allah berkali-kali, 4 kali ya, menantang orang-orang untuk mendatangkan Al-Quran, mendatangkan 10 surat, mendatangkan satu surat, mendatangkan satu ayat lah, beberapa ayat lah. Tapi ternyata memang tidak ada yang mampu. Ada dulu yang coba-coba, ada banyak. Musailamah Al-Kadzdzab ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq mencoba mendatangkan satu surat, ya beberapa surat. Dia buat surat, judulnya itu nama suratnya itu surat Ad-Difda' ya, kodok, surat kodok, surat katak. Saya nggak hafal juga suratnya, karena ngapain dihafalin, bukan Quran kan. Ad-Difda', tapi aneh, bahasanya aneh. Secara ilmu bahasa, ilmu adab ya, nggak masuk, nggak enak didengar, nggak nyambung. Kalau Quran itu kan enak didengar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Akhirnya semua sama. Akhirnya semua enak didengar. Mau panjang mau pendek ayatnya, semua bahasanya enak didengar. Tapi ini orang nyoba-nyoba, nggak enak didengar. Maknanya pun jadi aneh juga. Jadi mau bagaimanapun Allah sudah menjamin keaslian Al-Quran hingga hari kiamat. Jadi cuma Al-Quran aja yang mukjizatnya nggak bakal bisa dikalahin, yang nggak bakal bisa disampaikan. Ya mau itu sampai hari kiamat pun nggak akan ada satupun orang yang bisa mendatangkan Al-Quran. Nah, itu al-mu'jiz. Al-Quran yang memiliki mu'jizat. Kemudian al-muta'abbad bitilawatih, yang ia menjadi ibadah kalau dibaca. Karena memang tidak satupun sholat yang sah tanpa membaca suratul Fatihah, tanpa membaca Al-Quran di dalamnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Sehingga setiap kali kita melaksanakan salat, maka wajib kita baca Quran. Kalau nggak baca Quran, nggak sah salatnya, nggak dapat pahala. Nah, jadi sumber ibadah itu Al-Quran. Ya. Apalagi kalau kita baca Al-Quran ya, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Di setiap huruf yang dibacakan dalam Al-Quran itu dapat 10 kebaikan. Ya. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tapi 3 huruf. Jadi setiap baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Jadi simple pahala. Kalau mau dapat pahala yang banyak dan mudah, baca Quran. Makanya jangan sampai satu hari itu ada kita nggak baca Quran, rugi. Seminimal mungkin bacalah surat
surat pendek misalnya. Kalau memang tidak sempat sekali kan, dalam satu hari baca surat pendek. Jangan pas sholat saja, ya, tapi di luar sholat juga. Intinya begitu. Ya. Ketika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang senantiasa kita baca, mau itu sholat ataupun di luar sholat. Itulah al-muta'abbad bitilawati. Di setiap membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Apalagi fadilahnya banyak sekali. Fadilahnya baca Quran nih. Orang yang dikatakan sebagai orang yang mahir terhadap Al-Quran, derajatnya Allah naikkan, Allah tinggikan, Allah samakan dengan para malaikat yang mulia. Dan orang yang masih sulit membaca Al-Quran, masih terbata-bata, masih kesusahan begitu ya, Allah berikan 2 pahala, pahala membacanya dan pahala berusaha untuk membacanya. Jadi kalau kita udah mau berusaha untuk baca Quran, meskipun masih terbata-bata, ya masih kurang-kurang, ya tanpa ada niat menyengaja untuk menyalahkan, ya itu beda urusan. Kalau kita baca Quran memang pengen disalah-salahin, nah itu yang nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau kita berusaha baca Al-Quran, ya sebaik mungkin, meskipun banyak salahnya, Allah tetap berikan pahala. Jadi nggak ada dosa baca Quran. Yang dosa nggak baca Quran, ya itu yang dosa. Jadi jangan sampai kita tinggalin Al-Quran. Dulu punya hafalan Ustaz, saya dulu hafal surat Asy-Syams, sekarang udah lupa, nggak tahu kemana. Setelah kalau sholat bacanya An-Nasr sama Al-Ikhlas mulu, nah, lupa, sayang jadinya. Nah, saya ada jamaah tuh di Gading Serpong, beliau pimpinan perusahaan di Kalimantan. Beliau cerita, saya kalau imam tuh di kantor, saya baca surat Al-Fajr, saya baca surat Al-Balad tuh orang nggak ada yang tahu. Itu surat apa itu Pak? Hebat kali bapaknya hafal Quran. Surat Al-Fajr, gitu. Karena biasanya cuma baca surat-surat pendek, atau nggak pernah baca Quran sampai khatam pun nggak tahu, boro-boro ya. 30 baca Al-Fajr aja dia nggak tahu surat apa ini. Surat apa itu Pak? Panjang bener suratnya. Allah. Nah itulah. Terkadang kita ini mengatakan diri kita ini sebagai muslim begitu ya, sebagai mukmin, yang kalau ditanyakan apa kitab Islam, ya Al-Quran. Al-Quran, percaya sama Quran. Tapi baca pun nggak pernah juga begitu ya. Setidaknya ya kepada generasi anak-anak gitu ya, generasi selanjutnya begitu ya, kita kenalkan Quran meskipun dengan apa ya, cara yang mudah. Jadi jangan kita paksakan anak-anak harus baca Quran setiap hari, dipaksa 5 jam sehari baca Quran, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Tapi setidaknya kita berikan waktu baca Quran pada maghrib sampai isya. Kita kenalkan juga Quran. Quran ini ada 30 juz, ya, mulainya dari surat Al-Fatihah, akhirnya akhirnya surat An-Nas. Juz 30 ada surat An-Naba, An-Nazi'at dan seterusnya. Nah, begitu. Al-Baqarah surat terpanjang. Gitu. Bismillah ada 2 kali di dalam surat An-Naml ya. At-Taubah nggak ada bismillahnya. Kita kenalkan ilmu-ilmu umum. Buat apa? Supaya anak-anak nih jadi mengenal Quran, tahu Quran tuh ini loh. Quran nih ada 30 juz nih. Mereka bangga gitu dengan Quran, tahu. Saya berapa kali ketika jumpa dengan anak-anak begitu ya. Kalau saya tanyakan Al-Quran nih mulai surat pertamanya apa? Enggak tahu dia, bingung dia. An-Nas, An-Nas. Oh, masa An-Nas? An-Nas. Juz 30 surat pertamanya apa? Dia bingung juga. Enggak tahu. Kalau surat Al-Fatihah itu surat keberapa? Dia enggak tahu juga. Padahal dia udah hafal juz 30. Tapi dia enggak tahu hal-hal mendasar dalam Quran. Nah, jadi setidaknya kita kenalkan dulu perlahan. Nah, kita kenalkan. Jadi enggak perlu muluk-muluk lah, harus bisa hafal sekian segala macam gitu, kita paksakan segera, tapi kita kenalkan perlahan. Kalau sudah mengenal Quran lebih dekat begitu ya, baru kita tingkatkanlah kualitasnya. Nah, jadi itu al-muta'abbad bitilawati. Kemudian al-manqul bitawatur, yang ia dipindahkan secara mutawatir. Mutawatir ini maknanya adalah marwahu jam'un an jam'in yu'manu tawatuhum 'alal kadhib. Jadi apa yang diriwayatkan dari banyak orang kepada banyak orang, yang tidak mungkin ya banyak orang tersebut itu melakukan sebuah kebohongan yang masif secara bersamaan. Nah, jadi misalnya apa ya? Misalnya Masjid Al-Ittihad nih
punya 4 tiang. Nah, yang di dalam punya 4 tiang. Nah, semua bapak-bapak di sini, ibu-ibu semuanya itu meriwayatkan bahwasanya memang Masjid Al-Ittihad dalam itu ada 4 tiang. Nah, disampaikan kepada kompleks sebelah, iya betul, memang ada 4 tiang. Sampaikan terus, bergenerasi terus. Maka tidak mungkin ya statement Masjid Al-Ittihad ada 4 tiang itu sebuah kedustaan, karena sudah berkali-kali dan memang dicek semua riwayatnya pun sahih, kuat, sanadnya kuat, nggak terputus. Nah, itu namanya mutawatir.